Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan Bulia di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Hari Minggu pergi ke pantai, jalan kaki supaya sehat. Simak videonya sampai selesai, semoga selalu bermanfaat. Yuk kita mulai pelajaran kali ini. Namun sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajarannya. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal satu tokoh yang bisa mengubah dunia. Masih ingatkah kalian? Siapa tokohnya? Ya, Michael Faraday adalah orang yang menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut lagi. Sekarang kita amati gambar kamar Edo berikut ini. Di kamar itu tampak Edo yang sedang membaca buku di dalam kamarnya. Kalian perhatikan apa saja benda-benda yang menggunakan listrik. Yang pertama kita perhatikan ada lampu. Kira-kira apa ya gunanya lampu? Betul sekali. Kalau misalkan tidak ada lampu di kamar Edo tidak mungkin bisa membaca. Sehingga lampu di situ berfungsi sebagai penerangan. Coba perhatikan lagi, ada apa ya di kamar si Edo? Itu yang di pojok ternyata ada kipas angin. Dan si Edo ternyata merasa panas di dalam kamarnya, sehingga dia menyalakan kipas angin. Jadi, fungsi kipas angin adalah menghasilkan angin untuk menyegarkan udara di sekitar ruangan. Kita cari lagi, ada apa kira-kira? Itu yang di atas meja ada radio. Radio menghasilkan suara. Ya. Saat Edo merasa kesepian di dalam kamarnya, selain membaca, dia juga bisa menghidupkan radio untuk sekedar mendengarkan musik. Kita cari lagi. Itu yang ada di atas meja belajarnya. Ada lampu belajar. Namanya juga lampu belajar, jadi fungsinya dia adalah penerangan saat Edo sedang belajar di meja belajar. Nah, sekarang amatilah di lingkungan sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Pasti banyak sekali di sekitar lingkungan rumahmu alat-alat yang menggunakan energi listrik. Seperti contohnya, di rumah Bulia juga mempunyai alat-alat seperti yang dimiliki Edo. Selain itu, Bulia juga punya mixer. Kalian tahu mixer kan? Karena di sini Bulia suka sekali membuat kue. Jadi Bulia membutuhkan mixer untuk mengaduk adonan kue. Ada lagi Magicom. Magicom di sini digunakan untuk menanak nasi. Terus ada lagi kulkas. Kulkas berfungsi untuk apa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali, untuk menyimpan sayur-sayuran, buah-buahan supaya lebih awet. Ada lagi blender. Blender biasanya Bulia gunakan untuk menghaluskan buah sehingga menghasilkan minuman jus yang segar sekali. Apalagi ya? Oh ya, satu lagi yang sangat membantu Bulia yaitu
mesin cuci. Mesin cuci di sini berfungsi untuk mencuci pakaian. Kira-kira di rumah kalian ada tidak alat-alat seperti itu? Kalau ada, boleh kalian tuliskan. Begitu banyak kan manfaat listrik bagi kehidupan kita? Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain sebagainya. Ups, mati lampu anak-anak. Coba, kalian bisa nggak lihat Bulia? Kalian bisa nggak lihat benda-benda di sekitar kalian? Aduh, gelap sekali anak-anak. Kalian takut nggak kalau sekitar kalian gelap seperti ini? Bulia takut loh, serem. Nah, alhamdulillah sudah nyala lagi. Nah, kalian pasti pernah dong mengalami pemadaman listrik seperti tadi. Coba apa yang kalian rasakan saat itu? Kalian boleh bercerita tentang apa yang kalian rasakan saat pemadaman listrik. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, apa itu hak? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Kita lihat yuk. Yang pertama, di situ terlihat seorang anak yang sedang belajar. Apakah dia sudah mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan? Tentu saja, karena terbukti dia sudah duduk di bangku sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Gambar selanjutnya terdapat seorang anak yang sedang berbicara di hadapan kedua orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Tentu saja sudah, karena di situ tampak bahwa kedua orang tuanya mendengarkan dengan baik-baik ketika anak sedang berbicara. Gambar yang ketiga, kalian lihat di situ. Terdapat seorang anak yang sedang dijaili oleh kedua temannya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Tentu saja belum. Kasihan kan melihat seorang anak yang sedang dijaili itu? Dia merasa ketakutan. Kalian kalau di dalam kelas jangan suka nakal seperti itu ya. Itu tidak baik loh. Gambar yang keempat, di situ terdapat seorang anak yang sedang kebingungan. Dia merasa kesulitan saat belajar. Tapi ketika melihat kedua orang tuanya malah sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri, sang anak bingung mau bertanya kepada siapa. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Tentu saja belum. Seharusnya saat dia belajar, dia berhak didampingi oleh kedua orang tuanya. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini tadi, kira-kira apa yang dimaksud dengan hak? Ayo, siapa yang tahu? Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sebagai seorang anak di rumah, kalian memiliki hak. Hak apa saja? Seperti hak untuk bisa bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, hak dalam mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua, ada lagi hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua tentunya. Dan ada lagi hak untuk mendapatkan identitas atau nama. Masih banyak lagi hak-hak yang kalian dapatkan di rumah. Kalian bisa mencari contoh lain dalam kehidupan sehari-harimu. Sebagai seorang pelajar di sekolah, kalian juga berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Berhak untuk dihargai pendapatnya saat bermusyawarah.
lalu berhak untuk mendapatkan teman, berhak untuk mendapatkan waktu istirahat. Masih banyak lagi hak-hak yang diperoleh saat kalian berada di sekolah. Yang berikutnya adalah hak anak ketika di lingkungan masyarakat. Yang pertama, jelas sekali hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan kehidupan dari aparat keamanan. Ada lagi yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Ada lagi hak untuk mendapatkan pelayanan dari sebuah negara. Dan yang kelima adalah hak untuk dihormati sebagai seorang manusia. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan tentang pengertian hak dan hak-hak kalian ketika ada di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat? Ternyata hak kita ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah adalah yang pertama, sudah kewajiban orang tua untuk memberikan hak kepada anak-anaknya. Kedua, ada peraturan yang mungkin diterapkan oleh orang tua di rumah. Yang ketiga, cinta dan kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Keempat, keterikatan batin antara orang tua dan anak. Dan yang kelima, menjaga keharmonisan anggota keluarga di rumah. Sedangkan ketika kita di sekolah itu dipengaruhi yang pertama, perilaku kita terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Lalu bagaimana kita menanggapi setiap kegiatan dengan baik. Yang ketiga, peraturan yang harus kita taati saat berada di sekolah. Yang keempat, sopan santun yang harus dijaga pada warga sekolah. Dan yang kelima, berprestasi, maka akan menambah hak kita ketika berada di sekolah. Sedangkan ketika kita berada di tengah masyarakat, hak kita ini dipengaruhi yang pertama adalah tingkah laku atau kesopanan. Yang kedua, keaktifan dalam kegiatan yang diadakan di masyarakat. Serta yang ketiga, kedudukan. Jadi semakin tinggi kedudukannya, makin besar tanggung jawab yang diembannya. Jadi kesimpulannya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya, di mana hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari Michael Faraday kita juga sudah belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam kehidupan keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah dipahami bukan? Tapi ngomong-ngomong, Edo di mana ya? Oh, ternyata Edo sedang berada di dalam kamarnya. Sambil beristirahat dia mendengarkan radio. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masung undeng ke mama ngolu. Om Mariam Tomong dainang sinapang masin. Om Mariam Tomong dainang sinapang masin. Lagunya asik kan? Kalian harus berlatih berkali-kali supaya lagu Mariam Tomong ini dapat kalian nyanyikan dengan nada yang tepat. Anak-anak, Michael Faraday selalu pantang menyerah untuk mencoba hal yang baru.
Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya. Jangan pernah menyerah. Karena dengan terus berlatih, suatu saat pasti kamu akan bisa. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap video pembelajaran dari ibu ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Pesan dari Bu Guru, tetap rajin belajar, semangat dan ceria. Sampai bertemu di video-video dari kuliah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.